Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Veronica. Sebelumnya maaf sekali karena ternyata fitur live Instagram saya sedang error. Jadi saya ganti dengan video ini. Saya punya sedikit catatan ya untuk teman-teman yang berkuliah di jurusan pendidikan, entah itu pendidikan guru, pendidikan yang berkaitan dengan kesastraan atau yang lainnya itu. Maka video ini cocok untuk kalian. Kalian harus tonton. Atau bisa juga kalau kalian punya teman yang berkuliah di jurusan tersebut, tolong video ini di-share ke teman-temannya karena ini sangat penting. Sebelum kita memulai kontennya, mari kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Hadeh. Kenapa begitu? Karena tentu saja kita akan membahas tentang dunia pendidikan kita saat ini. Sebagaimana kita tahu, sangat kacau ya belakangan ini. Dalam beberapa tahun belakangan itu, kita malah mengalami kemerosotan kualitas pendidikan. Padahal kita sudah memasuki era baru 5.0. Kita sudah maju selangkah lagi teknologinya, tetapi dunia pendidikan kita semakin kacau. Tapi tunggu dulu. Mungkin banyak dari kita yang terkesan seperti menyalahkan pemerintah gitu. Iya betul, memang pemerintah juga memiliki andil. Tapi bukan hanya pemerintah saja, disadari maupun tidak, sebenarnya kita ini, orang tua, kemudian lingkungan sekitar itu juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Jadi ada beberapa faktor mendasar sekali yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang justru disitulah titik yang melemahkan pendidikan. Oke, kita bahas ya. 1 adalah mindset. Saya lihat banyak sekali mindset orang yang mengatakan bahwa sekolah itu nggak penting, sekolah itu scam. Oh tidak bisa begitu. Saya sangat menentang pendapat seperti itu. Pertama, sekolah itu sangat penting. Kita harus sadar dan kita harus membuka mata kita selebar mungkin. Kalau beberapa puluh tahun lalu memang orang mungkin masih mudah mendapatkan pekerjaan bahkan tanpa sekolah tinggi. Tetapi kita sudah ada di abad kemajuan. Ini adalah era teknologi abad ke-21. Tanpa kita sekolah yang tinggi, tanpa kita sekolah yang bersungguh-sungguh, maka sudah bisa dipastikan masa depannya sulit. Sudah bisa dipastikan seperti itu. Jadi kita tidak boleh ya meremehkan. Kemudian untuk tanggapan kepada yang berkata sekolah itu scam. Sebentar. Sekolah scam itu, jika kita datang, kita sudah membayar, mengurus pendaftaran dan lain sebagainya, kita datang ke sekolah, berniat untuk menimba ilmu, tapi ternyata ketika di sekolah kita tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya kita terima dari sekolah, maka itu boleh disebut scam. Tetapi, jika ternyata kita datang ke sekolah, kita menerima ilmu sebagaimana yang seharusnya, tetapi kita tidak mau mempelajari, tidak mau memahaminya dan lebih sibuk dengan hal-hal lain yang kurang penting, kurang bermanfaat. Katakanlah seperti membolos atau mungkin tidur di kelas atau kabur ke kantin dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, kita tidak boleh menyebutkan bahwa sekolah itu scam. Pemikiran seperti ini sangat marak di kalangan anak muda. Yang saya maksudkan adalah kalangan Gen Alpha. Gen Alpha itu kalau yang paling besar sekarang baru memasuki SMP. Begitu. Kemudian untuk poin kedua adalah ini dia yang kita bahas dari tadi, yaitu peran pemerintah. Iya, benar sekali, memang pemerintah memiliki andil besar dalam hal ini. Tetapi sayangnya pemerintahan kita, terutama menteri kita yang sekarang, Bapak Nadiem Makarim, sepertinya kurang memahami esensi dari memajukan pendidikan itu sendiri. Karena ditempatkannya orang yang tidak sesuai dengan bidangnya sebetulnya, sehingga pendidikan kita sangat kocar-kacir, tetapi Bapak Menteri sendiri masih sangat cuek dan memutuskan tidak membuka suara. Dan itu sangat-sangat
kritis sekali kondisinya. Kita benar-benar dilanda krisis hampir di semua sektor ya. Kemudian untuk poin ketiga, ini kita tidak boleh lupa. Tolong ini digaris besar, karena kalau untuk faktor ke-1 dan ke-3 itu kita bisa mengubahnya. Nah, kalau untuk faktor kedua memang kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi kita bisa mengandalkan faktor 1 yaitu mindset tadi, dan juga faktor ketiga alias pengaruh lingkungan dan juga pengaruh orang tua. Anak itu akan mencontoh apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Bukan berarti kita harus sekolah setinggi mungkin lalu mengajarkan kepada anak kita, bukan seperti itu. Tetapi orang tua juga harus ikut memerhatikan bagaimana tumbuh kembang anak, apakah anak bertumbuh kembang dan juga memiliki kemampuan berpikir selayaknya anak seumurannya, atau jangan-jangan mereka memiliki keterbatasan atau ketertinggalan dalam hal itu. Ini penting menjadi perhatian orang tua. Saya tahu memang kebanyakan orang tua zaman sekarang menempatkan anaknya di les-lesan atau semacam bimbel begitu ya. Tetapi jangan lupa juga bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mendidik. Bukan berarti, maaf ya, kalau memang ini komentar yang cukup pedas, karena saya akan jujur-jujuran saja ya. Jika Anda memang tersinggung, maka sebaiknya Anda tonton video ini sampai selesai, karena berarti Andalah yang dimaksudkan dalam video ini. Ini juga adalah introspeksi bagi saya sendiri. Jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, meskipun kita sudah menempatkan anak kita di les-lesan, bukan berarti kita lepas tanggung jawab begitu saja. Anak pulang lalu kita tidak bantu mereka belajar, bukan begitu konsepnya. Karena kita harus ingat kembali bahwa orang tua ada sekolah atau madrasah pertama anak-anak. Tidak harus kita mempelajari semua hal yang mereka pelajari di masa sekarang, tapi setidaknya kita tahu dasar-dasarnya, dan orang tua itu memiliki tantangan untuk ikut berkembang bersama zaman, jadi mengikuti anaknya. Ini tuh poin penting. Jadi jangan sampai orang tua itu cuek begitu, lepas tangan begitu saja. Karena ketika orang tua lepas tangan dan kita tidak tahu anak kita di luar sana tuh menghadapi apa, ada apa gitu. Ketika kita tidak peduli, kita juga tidak bisa melakukan pencegahan terhadap bahaya yang mungkin dihadapi anak-anak. Apalagi sekarang marak sekali cyberbullying dan lain sebagainya. Kalau orang tua ketinggalan teknologi ataupun tidak memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu penting, maka dikhawatirkan anak kita ke depannya juga akan menghadapi masa depan yang sulit. Contohlah belakangan ini kejadian kasus murid-murid yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya begitu. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Itu juga karena orang tua membiarkan atau tidak mengawasi. Kita perlu melakukan pengawasan secara intensif kepada anak-anak, terutama yang anak-anaknya masih seumuran balita atau mungkin batita atau bahkan masih kecil sekali, belum umuran sekolah begitu. Kita harus memantau dengan benar. Karena di umur segitu anak-anak belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita tetap membiarkan, maka beberapa tahun kemudian anak kita akan tumbuh menjadi, maaf ya, terjerat mungkin barang-barang yang tidak benar, contohkanlah barang-barang berbahaya atau menjadi kecanduan, atau mungkin melakukan hal-hal tindak kriminal tidak seharusnya. Itu kenapa? Memang itu adalah hal yang tidak patut, tetapi kita harus putar balik lagi dan melihat apa asal usulnya dan kenapa anak itu bisa sampai lepas kendali dalam pergaulan. Ternyata itu juga karena orang tuanya kurang memberikan edukasi
begitu. Edukasi itu tidak melulu hanya tentang kegiatan kita di sekolah ya, tetapi secara lingkupan luas begitu. Karena dunia zaman sekarang itu seperti tidak ada batas. Maka dari itu orang tua juga harus ikut berhati-hati begitu. Anak membutuhkan perlindungan kita dan pendidikan sedang kacau-kacaunya sekarang. Jadi orang tua setidaknya harus membantu menanamkan kepada anak-anak dan juga mengajari anak-anak bagaimana agar kegiatan belajar itu menjadi menyenangkan dan karena mereka membutuhkan itu. Zaman sekarang sulit sekali ya kalau untuk mencari pekerjaan tapi kita tidak sekolahnya tinggi. Dan ini juga pesan untuk teman-teman yang masih bersekolah ataupun masih berkuliah. Kalian harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kalian kerjakan sekarang. Saya tahu memang kemudahan zaman sekarang banyak sekali. Kita mau cari apa? Mungkin tanya ChatGPT. Dan mungkin kalau untuk yang tugas akhir rata-rata banyak ya. Ini sudah bukan rahasia lagi. Bahkan jutaan mahasiswa di luar sana tuh mereka kalau ada tugas akhir, gampang cari joki begitu. Jangan seperti itu. Perlu ditekankan pentingnya bahwa kita sekolah itu yang jadi utama bukan hasilnya tetapi bagaimana proses kita melalui begitu. Kalau cuman ngomongin ijazah, banyak sekarang beli ijazah pun bisa, ijazah apa aja bisa tetap lulus itu. Tetapi yang menjadi masalah ada ketika dites kualifikasinya apakah jadi sudah siap terjun ke dunia kerja, apakah mentalitasnya sudah bagus, sudah sanggup untuk menghadapi dunia, tapi itu ternyata tidak bisa. Menang dinilai, menang di berkasnya begitu saja, tetapi nggak ada isinya. Saya harus bilang bahwa kalau Anda masih mau menerapkan atau Anda percaya dengan pemikiran seperti itu, percuma. Tujuan dari sekolah bukanlah untuk langsung mendapatkan kerja sebenarnya, tetapi bagaimana kita berproses. Kita tuh selalu berproses. Jika Anda mau sesuatu yang instan, maka akan hilang dalam waktu instan juga begitu. Dan jangan sekali-kali kita tuh meremehkan apa yang kita lakukan. Nanti juga nilainya tetap bagus gitu. Ini adalah efek dari sistem pendidikan zaman sekarang yang sudah terkenal sih dari dulu. Ada sistem katrol nilai, kemudian katanya sudah dihapuskan ya kalau ujian nasional itu. Ini sebenarnya saya cukup sedih sih karena jujur ujian nasional itu sangat membantu anak untuk tetap memiliki antusiasme belajar. Itu sangat membantu sekali. Jadi ketika dihapuskan tuh saya sedih sih, sebagai generasi yang masih merasakan ujian nasional saya jujur sedih. Kemudian hal ini juga diperburuk lagi dengan adanya faktor keempat. Sekolah tidak peduli terhadap kualifikasi lulusannya gitu. Mereka hanya berpatokan pada prinsip bahwa kalau anak ini tidak lulus atau tidak naik kelas, maka instansi atau sekolahannya namanya akan tercoreng begitu. Jadi lebih mengedepankan citra mereka daripada kemampuan anak-anaknya begitu. Sistem tidak naik kelas yang dihapuskan ini juga sangat meresahkan ya. Karena bagaimana bisa, katakanlah ya, beberapa bulan lalu tuh ada beritanya bahwa saya tidak tahu pasti di mana, tetapi beritanya banyak bahwa anak-anak zaman sekarang masa sekolah itu mereka tidak mengetahui pengetahuan dasar umum. Mereka tidak tahu pengetahuan dasar umum seperti singkatan, kemudian peta Indonesia dan lain sebagainya begitu. Bahkan ada yang masih belum bisa membaca. Ini sangat membingungkan ya, karena kita pasti jadi bertanya-tanya, kalau seperti itu mereka di sekolah sebenarnya ngapain begitu. Dan jawabannya ternyata adalah karena faktor kelima.
Jam belajar di Indonesia tuh banyak sekali dari pagi sampai ke sore. Memang dibanyakin. Apakah ini membantu? Jawabannya tergantung. Masalahnya adalah dalam prakteknya pun, meskipun jamnya itu banyak ya, tetapi cenderung tidak efektif. Jadi terlalu menguras tenaga, tapi ilmunya tidak masuk. Sayang sekali kalau seperti itu. Dan kurikulum kita, kurikulum Merdeka itu cukup santai ya. Kita menganut negara-negara Eropa seperti Finlandia. Sistem pembelajarannya lebih bebas. Apakah memang itu yang kita butuhkan? Jawabannya tidak gitu. Kita tidak bisa menyamakan diri dengan pendidikan di luar sana begitu. Karena mereka misalkan di Eropa kesadaran untuk menuntut pendidikannya itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau di kita, andaikan dibebaskan, maka anak-anak sudah tidak ada semangat untuk belajar lagi. Mereka hanya akan menggampangkan, alah aku nggak belajar juga nanti tetap naik kelas, aku tetap lulus gitu, tetap dapat ijazah gitu. Maka selama sekolah ilmunya jadi seperti hilang di bawah angin begitu ya. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, saya memiliki catatan kepada guru-guru. Saya mohon dengan sangat, kalau kalian memang memutuskan untuk menjadi guru, menjadi tenaga pengajar, iya saya tahu memang guru zaman sekarang tuh sudah disibukkan dengan hal-hal yang di luar kemampuannya, contohkan sibuk dengan administrasi dan lain sebagainya. Tetapi tolong dipahami, guru itu perannya sangat besar. Jangan sampai dalam hati kita itu berkata, saya mau jadi guru karena jadi guru itu mudah, cepat begitu, hanya ingin karena dapat pekerjaan saja. Yang jadi masalah adalah jika kalian berpikiran seperti itu, maka yang terjadi sekarang itu adalah kita tuh tidak kekurangan tenaga guru. Sebenarnya guru tuh banyak sekali, tetapi pertanyaannya adalah guru-guru yang berkualitas itu ada berapa banyak? Ini dari pengamatan saya sendiri begitu. Sekali lagi, kalau Anda tersinggung, berarti video ini memang untuk Anda. Guru-guru yang benar-benar berkualitas, yang mencintai pekerjaan yang sepenuh hati itu sangat sedikit. Tapi justru itulah yang kita butuhkan. Kemakmuran guru memang dipertanyakan, tetapi selain itu juga apakah guru-guru itu sebenarnya memiliki tekad kuat, atau jangan-jangan mereka cuma ikut-ikutan saja, yang penting saya dapat bekerja, saya melakukan sesuai tugas saya, sudah begitu saja, tidak ada penambahan atau pengembangan lagi. Padahal menjadi guru itu ada prinsip-prinsip yang harus diingat. Guru itu harus aktif, kemudian guru itu juga harus inovatif. Jangan sampai ketika jadi guru itu kita hanya datang lalu memberikan tugas saja, sedangkan murid-murid tidak mengerti. Harus sering mengasah kemampuan ya sebagai ibu guru atau bapak guru. Karena ketika anak-anak tidak mengerti, maka mereka harus tanya ke siapa gitu, tanya ke Google. Iya, tanya ke Google bisa, tapi kan seharusnya guru berperan di situ untuk memberikan pengarahan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuh. Sekali lagi tuh jangan sampai kita tuh bekerja asal-asalan. Apalagi untuk guru ini sangat berbahaya sekali. Kalau memang sudah terlanjur, tolong kedepannya diingat-ingat ya untuk teman-teman ataupun mama-mama atau orang tua yang anaknya masih bersekolah sekarang, tolong ditekankan lagi bahwa kemajuan suatu bangsa atau suatu negara itu sumbernya sebenarnya dari satu, pendidikannya bagus, nanti ekonominya mereka juga bisa meningkat, infrastruktur dan lain sebagainya bisa semakin tertata gitu. Pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa. Jangan lupa dicatat ya, karena ini tuh poin penting. Dan jika kita terus menyepelekan seperti itu, maka kedepannya ya sudah,
Maaf, tapi saya harus bilang, kalau kita tetap mempertahankan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, maka ya katakan selamat tinggal pada Indonesia. Kita nggak boleh sombong gitu. Uni Soviet sebuah negara saja mereka bisa bubar. Kenapa Indonesia nggak bisa bubar kalau keadaannya kayak gini? Sekian dari saya, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum.